Zaman sekarang apapun bisa dilakukan, sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Baru-baru ini saya baru mengalami kejadian sebuah penipuan online ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat saya dan juga buat teman-teman sebagai pengetahuan agar tidak terjadi kejadian seperti ini ya. Makanya saya ingin sedikit sharing. Oke, sebelum itu kita dengarkan dulu suara rekamannya. Oke, nanti setelah kita dengarkan suara rekamannya dari si penipu, nanti saya akan jelaskan bagaimana kronologinya. Oke. Nah, yang penting saya sama Bapak ini keuntungan ini kita tetap bagi dua, Pak. Nah, jadi maksud saya Bapak di sini hanya perantara saja lewat telepon, Pak. Hanya perantara lewat telepon, seolah-olah Bapak lah dari keluarga saya yang pemilik barang gudang ini, Pak, yang pemenang tendernya. Nanti kan gini, Pak, nomor Bapak ini kan saya kasihkanlah sama istrinya yang di sini, Pak, kan? Iya, iya. Nah, nanti istrinya itu, Pak, ngasih sama suaminya. Nanti suaminya yang nelpon Bapak. Suaminya kan di toko Pak, yang turun ke lapangan kan istrinya dan Iya. anggotanya. Iya. Nah, nanti kalau seandainya ada orang Cina yang nelpon Bapak, yang namanya Pak Asyong, kalau dia tanya, Iya, iya. ini Bapak apa benar keluarga yang di gudang ya, yang pemilik barang? Iya, iya, iya. Nah, nanti Bapak jawab aja gini alasannya. Oh, iya benar Pak Asyong. Itu barang yang banyak di gudang yang dicek sama istri Pak Asyong, itu barang saya yang Cina. Iya, iya. Nah, yang pemenang tender di sini, Pak Asyong mau ngambil barang apa? Bilang aja gitu, Pak. Iya, iya. Nah, nanti kalau seandainya dia menanyakan lah masalah harga sama Bapak per unitnya berapa kan? Iya. Nanti kalau bisa Bapak buka dulu itu harga 3.800.000 Pak per unitnya. Nah, jadi nanti kalau seandainya dia nawar dari harganya 2,5 di sini Pak. 2.500.000 Nah, semua tipe iya. ya. Iya. Jadi nanti kalau seandainya dia nawar dari 3,8, itu nanti Bapak jatuhkan harga netnya 3,5 Pak. Iya, iya. Aduh, baterai ini mau. 3.500.000. Iya, iya, iya. Nah, jangan Bapak kasih kurang lagi, Bapak pertahankan aja. Nah, Tiga bilang aja juta nanti. 500 tuh mentoknya ya. Iya, kalau mau Pak Asyong ini barang ya udah ambil 3,5. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah sama saya bilang. Iya, iya, iya. Nah, ya nggak mungkin lah istri itu pulang kosong Pak. Iya, iya. Nah, nanti kalau seandainya dia mau dengan harga 3.500.000 per unit, nah itu kan biasa diambil kan hanya 2 item aja, laptop sama kamera Canon. Iya, iya. Nah, nanti kalau bisa itu nama barang Bapak minta sama dia, Bapak catat berapa unit pengambilan dia Pak. Lalu Bapak bilang aja begini alasannya, seolah-olah posisi Bapak ini di posisi saya lah. Nah, Nah, bentar ya Pak Syong, ini kan saya lagi di dalam, biar saya keluar, biar saya cek di gudang. Nah, nanti setelah itu Bapak langsung kabari saya. oh, oh, oh. Nah, Bapak kabari saya, dia ngambil barang berapa unit, apa nama barang, biar saya siapkan ini Pak. Iya. Jadi seolah-olah saya tahu Pak Asyong ini kan Bapak yang di sini. Iya, iya. Nah, dan satu hal lagi Bapak ingat, ini Pak Asyong ini kan relasi dengan saya Pak. Ah? Nah, Pak Asyong ini kan relasi dengan saya. Nah, tadi saya bilang itu barang yang punya keluarga saya Pak Asyong, yaitu tadi Bapak lah yang saya ceritakan. Iya, iya. Nah, jadi kalau bisa dia jangan sampai tahu kita sama Pak ya. Ini saya jadi gak enak Pak. Nah, kawan, jadi untuk situasi sekarang ya, kita harus tetap berhati-hati, apalagi sekarang era digital semakin maju dan semua hal penipuan itu bisa saja terjadi di sekitar kita ya. Oke, jadi penjelasan dari suara rekaman tadi itu saya alamin beberapa hari kemarin, jadi hampir saja ya sampai kepala pusing karena apa ya, kita tuh merasa hati kita itu dipermainkan gitu, diberi harapan. Jadinya kita merasa ada gejolak di hati kita untuk memberikan uang yang akhirnya menjadi penipuan gitu ya. Nah, jadi kronologinya dari penjelasan soal rekaman tadi itu, jadi awalnya penipu kita kerjasama gitu ya, itu 2 orang kerjasama. Yang satu
ya seperti orang-orang kita, dan yang kedua bertugas sebagai orang Cina gitu ya. Nah, awalnya itu si penelepon pertama dia ngakunya Pak Toto gitu. Nah, sedangkan Pak Toto itu memang orang yang saya kenal gitu. Pernah bareng, pernah bersama, dan saya paham sama dia gitu. Cuman karena udah lama saya nggak kontak-kontakan, jadi saya nggak tahu nomor baru dia gitu. Nah, tapi di WA-nya itu tertulis namanya gitu ya. Jadi awalnya saya nggak merasakan ini sebuah penipuan gitu, karena yang WA itu yang nelpon temen saya gitu, yang pernah saya kenal. Nah, waktu itu saya nggak curiga apa-apa gitu, biasa aja kontak-kontakan, ngobrol gimana kabarnya gitu, nanyain kabar. Baik, baik kataku. Nah, itu penelepon pertama ya. Nah, dia bilangnya gini, di mana sekarang? Wah, pokoknya segala ditanyain aja gitu. Saya jawab jujur aja biasa gitu. Dia nanya aku jawab. Nah, terus dia ada ngomong kayak gini, katanya Kang Asep. Dia manggil gitu saya. Kang Asep, eh, ini saya lagi di balai lelang katanya. Ini ada bisnis sedikit. Cuman jadi Kang Asep nanti pura-pura jadi pemenang tender katanya. Nanti untuk hasilnya kita bagi dua katanya gitu. Saya nggak kepikiran, jadi sama ikut membantu gitu ya, tadinya nggak berniatan pengen hasil gitu. Nah, cuman dia ngomong kayak gitu, jadi saya tuh disuruh pura-pura sebagai pemenang tender gitu ya, sebagai pemenang tender seperti yang di voice suara tadi itu. Jadi kita tuh tugasnya dijadikan sebagai pura-pura pemenang tender gitu. Nah, udah gitu, udah dia nelpon ngomong harus kayak gini, harga dari sana 2,5 juta, terus kita mau jual lagi mentok di 3,5 gitu. Terus tawarin dulu katanya 38, mentok-mentok di 3,5, itu sampai deal gitu. Nah, udah gitu ya. Nah, itu penelpon pertama. Nah, kan saya sudah ada bahan pembicaraan tuh untuk yang kedua, katanya kan kata si penelpon pertama itu saya nanti akan ditelepon sama yang butuh barang gitu. Nah, selang beberapa lama itu ada nelpon. Yang penelpon kedua itu sebagai peminat barangnya gitu ya. Halo, selamat pagi. Ini dengan Bapak Asep, saudaranya Pak Toto yang menang tender. Tanya, dia bilang gitu. Oh iya betul Pak. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya gini Pak Asep, katanya. Saya ini membutuhkan barang. Kata Pak Toto, katanya eh, dia nggak bisa ngasih barang karena pemenang tendernya saudaranya gitu. Ya Pak Asep ini katanya. Jadi saya ingin barangnya katanya gitu. Oh iya Pak, boleh katanya. Nah, terus dia bilang gini, buka harga berapa Pak Sep? Nah, saya kan udah dibilangin, nanti kalau nanyain harga, bilang aja 38 gitu ya, 3.800.000. Itu dari harga 2,5 juta, jadi lebihnya 1 juta gitu. Oh iya Pak, paling saya buka 38 harganya gitu. Waduh, biasa aja ngomong-ngomongan gitu. Jangan gitu katanya. Kayak beneran aja gitu. Jangan gitu Pak Sep katanya. Kita kan sudah langganan katanya. Oh, gimana kalau diturunin lah katanya. Ya berapa? Ya paling turunin dikit lah. 34. Wah, jangan. Paling saya nawarin 37. 37, 36 itu sampai ke bawah gitu ya, sampai mentok. Saya di 38, di 35 gitu ya, 3,5 juta. Udah ngobrol lama, mentoknya 3,5 aja.
Nah, singkat cerita, nah, dia deal gitu ya, deal. Oke lah katanya. Kalau emang nggak dikasih lagi, nah terus pembayarannya gimana? Nah, karena saya udah dapat bahan omongan tadi ya, dibilangin kalau minta untuk pembayarannya disuruh DP gitu ya, DP di awal dan nanti pembayaran jadi 50% 50% gitu. Nah, udah gitu, ya udah berarti dia kan mesennya tuh sekitar 60 barang gitu ya. Pokoknya harga semua rata, pukul rata di harga 3,5 juta. Berarti sekitar 210 juta ya kalau kali 60. Nah, itu kan berarti setengahnya tuh DP-nya 105 juta gitu ya. Nah, udah gitu saya kirimin nomor rekening dari balai gitu ya, dari balai lelangnya sama nomor rekening saya. Nah, mungkin dia dicek mungkin ya. Nah, dia ngirim. Biasa ada bukti transfernya ada gitu. Cuman saya lupa nggak ngecek tanggalnya gitu. Cuma lihat nominalnya aja gitu 105. Saya nggak lihat angka tanggal berapa nggak lihat saya. Karena mungkin gimana ya kayak terhipnotis gitu ya. Nah, 105 juta. Bener kataku. Ini udah transfer. Nah, saya bilangin lagi tuh ke si bapak yang satunya yang pertama, Pak ini Pak Richardnya udah transfer kataku untuk DP-nya. Nah, udah gitu. Jadi tolong disiapin barangnya katanya gitu. Nah, selang beberapa lama ada nelpon lagi. Pak Sep, yang dari keduanya itu ya, yang dari Cina-Cinanya itu. Gimana barangnya udah disiapin? Udah Pak, udah saya bilangin ke yang di tempat kataku. Saya nelpon lagi, Pak. Itu eh, Pak Richard sudah transfer, tolong disiapin. Terus dia bilang istrinya udah menuju ke situ katanya. Istrinya udah menuju ke situ dan minta dijemput di parkiran. Dia ngasih nomor plat mobilnya gitu ya. Nah, saya kirim lagi ke dia. Nah, ini plat nomornya kataku. Difotoin sama dia biasa dikirimin ke saya. Saya kirimin lagi ke singkoknya. Oh benar. Nah, terus selang beberapa lama kemudian singkoknya WA lagi. Oh tolong dong dicekin istri saya bener nggak di situ katanya. Saya bukannya nggak percaya katanya. Ya ya, saya nanya lagi ke orangnya, Pak itu minta difotoin istrinya. Difotoin lah, nah kayak gini fotonya. Fotoin. Nah, udah gitu mobilnya difotoin, istrinya difotoin lagi di gudang gitu ya. Ya kayak bener aja gitu. Nggak, saya belum sadar waktu itu ya, masih gimana. Nah, udah gitu singkat cerita, si bapaknya ini yang penelpon pertama ngomong kayak gini, aduh Pak Sep, ini kan berdasarkan kesepakatan dari balai lelang, jadi ini harus dilunasin dulu ke dalam masuk gitu uangnya. Berarti 2,5 juta dikali 60 piece ya, berapa tuh? Nah, berarti kan 2,5 juta dikali 60 berarti 150 juta itu harus masuk ke balai lelang. Sedangkan si engkoknya baru DP 105 juta. Berarti kekurangan ke dalam itu masih 45 juta. Nah, di sini mulai. Nah, dia tuh ngelepon lagi ke saya. Pak Sep, ini kan ke dalam, ke balai lelang, untuk ngeluarin surat jalannya sama barangnya ini harus dilunasin dulu ke dalam katanya. Jadi ini kita kan kekurangan uang. Nah, ini udah saya talangin sebagian katanya gitu. Dia kirimin lagi tuh screenshotan eh apa bukti bukti kirimannya itu di screenshotin lagi ke saya masih kurang berapa gitu. Nah, dia minjem lagi ke temennya katanya masih kurang, tetap ini perkiraan kurang sekitar 7 juta lagi katanya, dia bilang gitu. Oh gini aja Pak Asep, kalau ada berapa aja tolong dibantu ya katanya. Jadi kita tuh seolah-olah disuruh ngebantuin dia untuk transfer berapa aja gitu ya. Dia bilang nominalnya itu 7 juta gitu. Dia
berapa aja katanya, nanti saya usahain di sini katanya. Nah itu usahain di sini katanya. Udah sekali dua kali, sekali nelpon lagi, gimana Pak Sep udah ada katanya. Belum Pak. Oh, saya di situ panik. Waduh ini uang, dia ngirimin singkonya kan, ngirimin itu tuh rekening saya kan udah dikirimin sama dia. Nah dia tuh ngetik di ATM-nya katanya, udah diliatin tuh nominalnya 105 juta, tinggal ngeklik aja, cuma tinggal nunggu eh, surat jalannya gitu. Nah udah gitu dia nelpon lagi, ini Pak Sep saya baru dapat lagi 5 juta katanya. Tolonglah itu yang 2 jutanya Pak Asep usahain katanya. Nanti kita ini juga dibagi dua katanya. Jadi begitu udah transfer, nanti langsung uangnya masuk dibalikin lagi katanya gitu. Manis banget kan tuh uang 105 juta. Itu kan hasil lebihnya itu sekitar 60 juta tuh. 60 juta dibagi dua, 30 juta, lumayan kan. Cuma modal ngomong doang gitu, perantara istilahnya sebagai pemenang tender gitu kan. Pikirannya tuh wah udah manis aja pokoknya. Nah di sini jangan sampai terjebak nih, ini jebakannya di situ. Saya juga nggak tahu kalau pegang uang udah aja ini habis. Nah untungnya pas saya lihat rekening uangnya emang nggak ada. Terus saya juga masih belum nyadar di situ bahwa udah ketipu gitu ya, belum nyadar. Cuman karena uangnya nggak ada, saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Untungnya gitu di rekening yang itu tuh uangnya nggak ada untungnya. Aduh gimana ini tinggal nyari 2 juta. Wah udah panik aja tuh, lumayan 30 juta nih, cuma nyari 2 juta doang. Aduh lumayan nih 30 juta cuma nyari 2 juta doang gitu pikir saya ya. Sampai nelpon temen, tolong dong minjemin dulu 2 juta, ini nanti dibalikin lagi kataku. Gak lama, hampir aja. Nah terus akhirnya saya ngomong ke bos saya. Nah, bos saya ngomong, diliatin semua semua screenshotannya dia ya gitu ya, yang penipunya saya screenshotin. Nah dia ini bilang wah ini mah bukan katanya penipuan, ininya aja rekeningnya rekening BRI tuh, namanya atas nama pribadi gitu. Wah masih ngeyel aja saya di situ. Ya udahlah nggak apa-apa kalau bukan rezekinya, ya nggak apa-apa lah kataku. Sama si bosnya untungnya nggak dikasih gitu. Udah gitu malah dibilangin wah gini-gini penipuan ini, coba kamu lihat cek di YouTube katanya. Nah, setelah itu masih belum sadar tuh. Nah udah gitu saya ngecek YouTube tuh, ada mirip kayak gitu persis plak seperti apa yang barusan terjadi gitu sama yang di YouTube itu. Nah, mirip banget kayak gitu. Nah jadi untuk sekarang mah apa aja bisa dihalalin ya orang-orang sekarang mah, jadi jangan sampai tertipu lah. Untung saja saya juga disadarin sama bos saya, karena udah panik itu hampir-hampiran saya mau gadein barang ya, mau gadein motor gitu untuk nutupin yang 2 jutanya itu hampir gitu. Alhamdulillah masih diselamatkan ya. Oke ini sebagai pelajaran aja untuk teman-teman gitu. Kalau ada seperti ini hati-hati, dicek dulu. Karena penipu sekarang itu canggih-canggih, dia tahu posisi kita, dia tahu saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri pun dia tahu gitu. Jadi dia hebat gitu ya, bisa tahu orang-orang terdekat kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya.
Terima kasih yang sudah menonton dan semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua ya. Jangan sampai tertipu oleh penipuan online. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.